Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 MIPA yang saya banggakan, semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan gembira untuk menyambut pembelajaran dalam jaringan pada mata pelajaran fisika. Anak-anakku sekalian saya banggakan, hari ini saya akan berikan modul kedua terkait dengan materi hukum Kepler tentang gerak planet. Mari semuanya perhatikan bagian A, tujuan pembelajaran, yaitu memahami hukum 1 Kepler, tujuan pertama. Tujuan kedua, memahami hukum 2 Kepler. Tujuan ketiga, memahami hukum 3 Kepler. Tujuan keempat, menghitung periode planet. Tujuan kelima, menghitung jarak antar planet. Bagian B, langkah-langkah pembelajaran. 1. Memahami hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler itu berbunyi, setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada satu titik fokus elips. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar. Ini sebuah elips. Ya, elips itu beda dengan lingkaran yang hanya memiliki satu titik pusat, tapi elips itu bisa memiliki dua titik pusat. Pada gambar ini kelihatan pusatnya matahari, kemudian yang dilambangkan dengan huruf M besar, kemudian ada planet diberi lambang huruf P yang mengitari matahari. Jadi hukum 1 Kepler itu dapat diilustrasikan melalui gambar. Berikutnya adalah 2. Memahami hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler itu berbunyi, setiap planet bergerak, sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luas dan waktu yang sama. Nah, untuk lebih memahami hukum 2 Kepler ini, perhatikan ilustrasi gambar. Ada gambar elips di mana pusatnya tetap matahari, kemudian ada planet A dan planet B. Planet A dan planet B ini akan mengitari matahari. Nah, apabila planet A bergerak dari titiknya mula-mula ke titik yang lain, katakanlah A aksen, jadi dia berpindah dari A, titik A mula-mulanya, ke A aksen, titik berikutnya. Padahal yang sama juga planet B bergerak dari posisi B-nya ke B aksen. Jadi keduanya bergerak secara bersamaan, membutuhkan waktu tertentu, ya, membutuhkan waktu tertentu. Maka Kepler mengatakan bahwa luasan daerah, ya, yang berbentuk A kemudian M, A aksen ini, setelah tadi ditarik garis khayal dari matahari ke masing-masing titik planet itu, luas areal A, M, A aksen itu sama dengan luas areal B, M, B aksen. Menurut Kepler demikian. Itu yang dimaksud dengan hukum 2 Kepler. Berikutnya 3. Memahami hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler itu berbunyi,
kuadrat periode planet yang mengitari matahari berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Nah, secara matematik hukum 3 itu dapat ditulis seperti ini. Jadi kelihatannya matematis sekali, tapi kita dapat membuat semacam sebuah kemudahan. Jadi T1 per T2 pangkat 2 atau kuadrat itu sama dengan R1 per R2 pangkat 3. T1 adalah periode planet pertama, T2 adalah periode planet kedua. R1 jarak planet pertama dengan matahari, R2 jarak planet kedua dengan matahari. Sekali lagi saya ulangi bahwa persamaan satu ini dapat kita baca perbandingan antara periode planet 1 dengan periode planet 2 dikuadratkan itu sama dengan perbandingan jarak rata-rata planet 1 ke matahari di pangkat 3 kan. Jadi itu kira-kira sekarang kita lihat penerapan dari persamaan 3 ini dalam sebuah persoalan. Ini ada contoh soal. Dua buah planet A dan B mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet A dan B ke matahari adalah 4:9 dan periode planet A mengelilingi matahari 24 hari, tentukan periode planet B mengelilingi matahari. Maka jawabannya karena RA berbanding RB itu 4:9 dan TA 24 hari, maka kalau kita kembali ke tadi hukum 3 Kepler ini persamaan 1, kita akan masukkan saja angka-angkanya. Jadi RA per RB pangkat 3 sama dengan TA per TB pangkat 2. RA per RB itu kan tadi 4/9. 4/9 pangkat 3 sama dengan TA nya 24 dibagi dengan TB di pangkat 2. Nah, 4 di pangkat 3 itu 64. 9 di pangkat 3 itu 729 ya. Sama dengan 24 pangkat 2 itu adalah berapa? 10.576 per TB pangkat 2 karena ini yang dicari. Nah, selanjutnya kita melakukan perkalian silang saja ya. Dia 64 dikali TB kuadrat itu sama dengan 729 kali 10.576 itu dapat 419.904. Berikutnya dilakukan pembagian antara 904 dibagi 64. Itulah nilai TB kuadrat. Hasil baginya 6.561, jadi TB kuadrat sama dengan 6.561. Maka kita mendapatkan TB dengan cara mengakarkan. Jadi TB sama dengan akar 6561. Kalau diakar boleh menggunakan kalkulator, kita dapat 81 hari. Maka periode planet B mengitari matahari itu adalah 81 hari. Periode itu sebenarnya artinya waktu yang digunakan planet untuk melakukan satu putaran penuh terhadap matahari tersebut. Nah, ini ada evaluasi. Kalian mengerjakan soal-soal ini ya sebagai latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman dari materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Silakan dipilih jawabannya. Kalau jawabannya benar, lebih dari 75 poin yang kalian dapat, berarti kalian tuntas dalam modul 2 ini.
Nah, kemudian sebelum diakhiri, ada tugas yang kalian harus kerjakan. Tugas ini nanti boleh ditulis tangan, boleh diketik, hasilnya diupload kembali ke kelas Maya ya pada hari ini juga. Waktunya silakan sampai kalian punya kesempatan yang baik. Demikian materi pertemuan kita hari ini.